Bali Royal Hospital. Oke, sobat Bros di rumah tahu nggak? Dokter Andi tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini adalah tanggal 14 November yang mana merupakan Hari Diabetes Sedunia. Di mana Hari Diabetes Sedunia ini merupakan suatu kampanye global terhadap penyakit diabetes mellitus. Nah, mungkin sobat Bros di rumah tahu dan mungkin dokter Andi juga tahu bahwa penyakit diabetes mellitus ini dipandang orang menakutkan bagi setiap orang apabila tidak dikontrol ataupun tidak diobati sejak dini. Nah, kenapa sih? Tidak hanya keluarga, teman, relasi atau kerabat kita pun bisa kena loh ternyata. Dan sebuah penelitian menunjukkan bahwa penyakit diabetes mellitus ini biasanya bisa terjadi karena pola makan tidak sehat ataupun pola hidup yang tidak sehat. Dan salah satu faktornya itu merupakan salah satu faktor keturunan. Kenapa Hari Diabetes itu jatuh pada tanggal 14 November? Kenapa sih tanggal 14 November? 14 November dijadikan sebagai Hari Diabetes Sedunia untuk memperingati hari lahirnya Fredrik Banting, seorang ilmuwan yang menemukan insulin. Nah, Fredrik Banting dan Charles Best mengembangkan dan menemukan insulin untuk diabetes. Atas hal inilah menyebabkan pengobatan yang efektif pada diabetes pada tahun 1922. Atas jasa dan berkatnya, akhirnya Fredrik Banting mendapatkan hadiah Nobel dalam fisiologi. Hebat ya? Dok Marsha, logo Hari Diabetes Sedunia yang saya lihat berupa lingkaran biru. Ada maknanya nggak sih, Dok? Oh, ada Dok Andin. Nah, logo dari Hari Diabetes Sedunia itu berupa lingkaran biru. Ini diadopsi pada tahun 2007 setelah disahkannya resolusi PBB tentang diabetes. Nah, simbol resmi PBB untuk diabetes itu adalah cincin sederhana dengan warna biru yang sama biasanya digunakan pada bendera PBB atau simbol-simbol PBB lainnya. Ini juga dikenal sebagai Pantone 279. Nah, simbol cincin ini sendiri dipilih karena memang mudah dipajang Dok dan mudah sekali dilukis pada dinding ataupun gambar buatan sendiri. Dan terkadang simbol ini juga gampang sekali digunakan secara luas di alam ataupun budaya untuk melambangkan persatuan, kesehatan, kehidupan, dan dunia. Jadi memang untuk simbol ini merupakan simbol global atas kesadaran diabetes dan menandakan kesatuan komunitas dalam diabetes global untuk menanggapi diabetes Dok. Nah Sobat Bros, maka dari itu di Hari Diabetes Sedunia ini mari kita ingatkan diri sendiri, keluarga, bahkan orang-orang yang kita sayang untuk lebih mewaspadai tentang penyakit diabetes mellitus ini. Kenapa? Karena walaupun memang ada upaya penyembuhan dan insulin pun telah ditemukan, tapi ini masih belum cukup ataupun belum bisa menyembuhkan diabetes secara total. Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan di rumah untuk mencegahnya. Salah satunya itu adalah cukup istirahat, mengatur pola makan yang baik, menurunkan berat badan, mengecek kadar gula darah, dan jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi tentunya. Terkadang memang bagaimanapun juga mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ingat ya Sobat Bros, sehat itu mahal loh. Betul Dok Marsha, karena sehat itu mahal, kita di Bali Royal Hospital mempunyai program khusus untuk diabetes, yaitu RDC. Oh ya? Apa itu Dok? Jadi, RDC adalah Royal Diabetes Clinic, di mana suatu wadah untuk berkumpulnya para penyandang diabetes untuk dapat saling bersosialisasi, sharing, sehingga dapat memberikan rasa kebersamaan dan semangat untuk para penyandang diabetes itu sendiri. Nah, rasa kebersamaan dan semangat inilah yang dapat membantu para penyandang diabetes untuk menjalankan pengobatan secara berkesinambungan, sehingga dapat mencapai target dari pengendalian diabetes itu sendiri. Bagus banget ya berarti programnya. Apa sih Dok latar belakang untuk dibentuk jadi RDC ini Dok? Latar belakang terbentuknya RDC seperti yang kita ketahui bersama, diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan. Dan diabetes mellitus tipe 2 ini dapat menimbulkan komplikasi akut maupun kronik. Nah, untuk mencegah terjadinya komplikasi akut dan kronik tersebut membutuhkan dukungan dari pelayanan kesehatan, kemauan pasien, keluarga, dan lingkungan sekitar dari pasien tersebut. Nah, atas dasar itulah terbentuknya RDC di Bali Royal Hospital. Wow, keren banget ya Dok ya. Kapan sih Dok terbentuknya RDC? Pada peringatan Hari Diabetes Sedunia tanggal 14 November 2014, Persatuan Diabetes Indonesia meresmikan RDC sebagai anggota dari Persatuan Diabetes Indonesia Cabang Bali Dr. Marsha. Oh gitu Dokter Andin. Wah, tujuan terbentuknya RDC itu apa sih Dok Andin? Dan kegiatannya apa aja sih? Tujuan dibentuknya RDC adalah untuk mengurangi komplikasi diabetes dan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan diabetes dengan cara menyediakan pelayanan yang komprehensif yang meliputi 4 pilar Dr. Marsha, yaitu edukasi, terapi nutrisi medis,
aktivitas fisik, dan terapi farmakologis. Kegiatannya apa aja, Dok? Kegiatan yang dilakukan di RDC ini yang pertama yaitu monitoring tekanan darah pasien, berat badan pasien, lingkar perut pasien, dan gula darah pasien. Lalu kita lanjutkan dengan senam diabetes. Setelah senam diabetes, kita lakukan senam kaki diabetes. Dan dilanjutkan edukasi oleh Dr. Ratna Saraswati, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik di Bali Royal Hospital. Ada dokter umum, ahli gizi, serta perawat. Wow, keren banget ya programnya berarti. Jadi Dok Andin, RDC ini kapan aja sih Dok dilaksanakannya? RDC ini dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 hingga 10 pagi di Imperium Hall Bali Royal Hospital di lantai 5, Dok. Dan ini free, tidak dipungut biaya. Wah, menyenangkan sekali ya. Jadi bagi Sobat Bros di rumah yang tertarik dan ingin ikut bergabung dengan RDC ini, silahkan datang ke Bali Royal Hospital setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 di Imperium Hall lantai 5. Kita tunggu ya kedatangannya. Saya Basuki, lahir 24 Desember, usia saya 74 tahun. Saya bergabung di RDC kira-kira tahun 2016 bulan Agustus setelah saya bypass, dan kesan-kesannya memang saya dianjurkan oleh dokter ahli bedah jantung maupun ahli penyakit dalam untuk olahraga. Kebetulan sekali ada senam diabetes di RDC di Rumah Sakit Bros setiap Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi. Saya setiap hadir diperiksa tensi dulu dan kadar gula darah, kemudian baru setelah bersama teman-teman saya mengikuti olahraga. Setelah olahraga selesai kira-kira 30 menit ada pengarahan dari beberapa bagian departemen dari Rumah Sakit Bros, yaitu dari bagian gizi tentang diet makanan, juga dokter-dokter yang bertugas di RDC seperti dokter Desa, dokter Marsha, dan dokter Ratna untuk menjelaskan tentang apa diabetes itu, apa akibat buruknya dari diabetes itu. Saya Ratna Suryani, tanggal lahir 8 Agustus tahun 54. Saya senang sekali ada senamnya, ada pengarahannya tentang ada gizi, tentang gula diabetes itu. Dan kalau bisa, saya seringnya senam di sini aja, kalau di rumah tidak bisa ngikutin. Juga saya makannya juga kadang-kadang juga enggak jaga. Jadi kadang masih tinggi. Selamat pagi, saya Ibu Ruby, umur 67 tahun, bergabung dengan RDC sejak tahun 2015. Di RDC saya di sebagai koordinator olahraganya, saya melatih senam diabetesnya. Pengalaman saya selama membimbing para peserta di senam diabetes, saya merasa senang, merasa happy, bertemu dengan teman-teman banyak, dapat sharing ilmu dan pengetahuan. Untuk masalah lainnya mungkin saya tidak bisa, merasa senang bisa berbagi ilmu, itu yang dapat saya ceritakan. Selamat pagi, Om Swastiastu. Nama saya Nyoman Mulyati, tapi lebih dikenal dan sering dipanggil dengan nama Ibu Swan. Umur saya 66 tahun. Kemudian saya punya orang tua, ayah dan ibu saya. Kedua-duanya adalah penyandang diabetes. Otomatis saya juga dan beberapa saudara saya juga kena diabetes. Jadi saya tidak menyadari kalau saya kena penyakit diabetes ini karena terlalu sibuk dan juga tidak mau memikirkan yang susah-susah. Anak saya cewek-cewek 3, ketiganya itu beratnya jumbo,
ada yang 4,2, yang kedua itu 5,2, dan yang ketiga 4,5. Dari sana orang-orang sudah mengatakan, wah anaknya besar-besar, pasti ini diabetes. Tapi saya tidak pernah mempedulikan itu. Sampai kemudian saya sudah umur sekitar 50, saya pernah opname, ternyata saya gula saya cukup tinggi. Nah, kemudian atas saran dari Dr. Sri Wahyuni, SPKJ, kemudian beliau menyarankan coba berobat ke Dr. Ratna. Jadi Dr. Ratna merawat saya cukup lama. Beliau orangnya cantik, ramah, dan cara memeriksanya pun sangat teliti. Nah, karena ada program pemerintah tentang BPJS, kemudian saya beralih, saya ikut di komunitas saya, komunitas kami, Rumah Sakit Bayangkara. Nah, sekarang kami secara rutin berobat di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, kami mengenal RDC itu dari ipar kami, Ayu Tresna Laksmi, yang sering dipanggil Ayu Wijaya, anggota RDC juga. Nah, saya merasa senang ada di dalam komunitas ini karena kita bisa berbagi informasi, saling mengisi, saling ngobrol, jadi merasa nyaman. Apalagi dipandu oleh Bu Ruby dalam senam, kemudian didampingi oleh Dr. Indri dan juga Dr. Ratna, kami merasa nyaman. Jadi saya merasakan penyakit saya diabetes ini, saya tidak terlalu memikirkan. Yang penting lakukan tugas itu dengan senang hati. Itu prinsip hidup saya. Kemudian sampai sekarang saya masih merasakan baik-baik saja, tapi tetap kontrol setiap bulan. Nah, demikian yang bisa saya informasikan. Maaf, selamat Hari Diabetes tanggal 14 November 2020. Semoga penderita diabetes merasakan keindahan hidup di dunia ini. Jangan kita terlalu memikirkan tentang penyakit kita. Mari kita berhappy. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Agung Wahyuni, umur 57 tahun. Saya diabetes, kata dokter. 10 tahun yang lalu saya mengacungkan jari saya kepada ayah saya karena beliau rajin cek gula darahnya. Waktu itu saya dapatkan gula darah puasa saya 136 dan 2 jam PP-nya 180. Saya kontak adik saya, adik sepupu yang kebetulan dokter, dibilang itu gejala diabetes. Akhirnya saya cek lab, saya datang pada Dokter Saraswati dan beliau mengatakan itu pra-diabetes. Ayah saya diabetes, ibu saya juga diabetes, dan saya memang dari awal sudah curiga kalau suatu saat saya akan terima warisan itu. Dan akhirnya memang iya. Sekitar 5 tahun setelah pra-diabetes, akhirnya saya memasuki era diabetes. Ya, gula darah maksimal saya 202. Semoga tidak pernah lebih dari itu. Buat saya, diabetes harus disikapi biasa saja. Bagi saya diabetes sama saja ketika ya orang mungkin tensinya naik sedikit atau mungkin matanya ada minusnya. Ya, suatu saat kita berharap bahwa diabetes itu betul-betul bisa disembuhkan. Tetapi pada saat ini hanya bisa dijaga saja. Saya tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan apapun di luar yang dikasih oleh dokter. Karena buat saya, tubuh saya bukan untuk percobaan. Jadi coba pakai ini, coba pakai itu. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Diabetes, lupa tuh,
Yang saya tahu hanya bagaimana kita hidup sehat dan happy. Hidup ini pilihan, maka pilihlah bahagia dalam kondisi apapun. Selamat Hari Diabetes Sedunia. Semoga semua penderita diabetes selalu happy dan menikmati hidupnya dengan baik. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam sehat dan penuh semangat. Nama saya Ibu Retno, usia saya 59 tahun. Saya sakit diabetes sudah lama sekali. Awal-awalnya tidak berasa apa-apa sih, badan saya baik-baik saja. Tapi setiap harinya kok ngantuk terus, lemes terus, dan tipis terus ke belakang. Terus pada suatu hari saya sakit vertigo yang amat sangat, jadi pusing-pusing keliling gitu. Terus saya jatuh sampai nggak bisa ada keseimbangan badan gitu Ibu. Saya setiap hari duduk keblak lagi. Terus saya dibawa ke dokter. Di situ baru diketahui saya ternyata diabetes yang udah sangat tinggi kadar gulanya, sampai 500 lebih. Semenjak itu saya selalu hati-hati dalam memilih makanan, diet, terutama yang manis-manis gitu. Terus hari-hari seperti biasanya aja, saya masih tetap bekerja, tapi karena saya udah punya penyakit diabetes, saya nggak kuatan, cepet capek gitu. Terus sering juga sakit, padahal makannya banyak, tapi setiap timbang pasti timbangannya turun gitu. Terus suatu saat saya sakit lagi yang sangat parah, yaitu radang tenggorokan. Jadi kalau kita punya diabetes, jangan lama-lama dibiarkan ya Ibu. Seperti saya mungkin sudah terlambat, karena saya waktu itu mungkin karena ada kesibukan bekerja, jadi saya agak sedikit cuek gitu terhadap kesehatan saya. Saya sakit radang tenggorokan, dibawa ke rumah sakit Sanglah untuk opnam yang sangat begitu lama. Saya bersyukur bahwa saat ini saya masih bisa diberi waktu Tuhan untuk meneruskan kehidupan saya. Padahal sakit saya waktu itu sudah mungkin tidak tertolong lagi gitu, karena saya sakit itu banyak sekali dokter-dokter spesialis yang merawat saya Bu. Ada dokter spesial diabetes, spesial paru, THT, ada ahli darah, ada ahli gizi, banyak sekali. Terus untuk itu saya bertemu dengan dokter spesialis Dr. Saraswati, yang sampai saat ini saya juga masih mengunjunginya untuk berkonsultasi. Di situ saya disarankan untuk mengikuti senam yang khusus untuk diabetes di Rumah Sakit Bros. Setiap hari Sabtu kita berkumpul untuk mengadakan senam-senam sehat, dan untuk mencegah supaya tidak tinggi gula darah saya selalu menjaga makanan dengan baik, yaitu 3J, jumlah, jadwal, jenis. Jadi selalu makan tepat waktu. Di samping itu saya juga suntik insulin. Setelah habis makan saya mesti suntik insulin 3 hari sekali, siang, pagi, malam. Dan minum susu, saya selalu minum susu juga. Sekarang saya selalu berhati-hati, pola hidup sehat, olahraga setiap pagi, jogging, nggak perlu lama-lama Ibu, dan nggak usah terlalu kita forsir ya, sesuai dengan kemampuan kita aja. Dan setiap Sabtu saya berkumpul dengan teman-teman saya
sesama diabetesi. Di situ kita bisa sharing, ditambah lagi dengan edukasi dari para dokter-dokter yang pintar dan baik hati dengan sabar menuntun kita untuk menuju hidup pola sehat. Terus setelah kita berhati-hati dengan menjaga makanan, kita bisa hidup seperti biasa, manusia-manusia yang sehat, bisa sukacita, bisa berkumpul dengan teman-teman kita, bisa menikmati kehidupan, bergembira, berdharma wisata dengan teman-teman sebaya dan keluarga. Demikian dari saya. Kalau ada kekurangan dan apa yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenankan saya menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, nama saya I Gusti Made Gede Hendra. Umur saya 80 tahun menjalani jalan ini. Kemudian saya termasuk keluarga besar karena anak saya 5 orang laki-laki, menantu 5 orang, cucu saya 12. Selanjutnya sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan di dalam tulisan saya, bahwa saya pertama kali mengenal itu menyandang diabetes itu adalah pada saat saya masih aktif di PT Telkom Surabaya, yaitu sekitar tahun 1990. Kenapa saya tahu? Karena pada saat itu dilakukan general check up untuk pejabat-pejabat di Telkom Surabaya. Nah, untuk itulah saya baru tahu dari hasil check up tersebut bahwa gula darah saya itu menurut catatannya katanya di atas, melebihi dari, tapi belum terlalu besar, tinggi sekali. Karena itulah saya diberikan obat yang saya sebut itu pada waktu itu diberikan Diamikron 1 biji 1 hari. Tetapi setelah saya minum kok ternyata saya jadi drop, artinya saya jadi kelimpungan, tidak sadarkan diri. Setelah saya tanyakan ke dokter, katanya itu terlalu berat, artinya tidak cocok obat yang diberikan, artinya supaya diminum separuh saja. Nah, setelah saya minum separuh saja, nah biasa normal, karena pada waktu itu hanya sedikit saja kenaikan dari 120 mg itu. Nah, akibat daripada itu barulah saya tahu bahwa saya itu kena diabetes. Tetapi karena pengetahuan tentang diabetes itu saya belum begitu paham betul, tidak mengerti apa akibat daripada kalau gula darah kita itu meninggi, sehingga saya tidak bisa mengendalikan diri, artinya tidak bisa menjaga diri karena pengetahuan tentang diabetes itu betul-betul belum saya pahami betul. Nah, pada waktu itu setelah saya pensiun, artinya saya pulang ke Bali. Nah, di Bali saya juga tidak mengenal itu yang disebut dengan bagaimana tata cara pengendalian atau menjaga diri dari diabetes itu. Nah, selanjutnya setelah saya mendapatkan sedikit masalah, yaitu mata saya itu tidak melihat dengan baik, artinya barang-barang apa yang saya lihat itu double, atau kalau dalam bahasa Bali itu disebutnya itu sengat atau apa nama bahasanya itu, sehingga apapun saya lihat itu double. Nah, dokter menyarankan saya supaya saya menggunakan kacamata yang ditutup sebelah. Nah, setelah kacamata itu sebelah, hasilnya betul-betul bisa kembali normal lagi. Berikutnya, setelah saya menjalani itu dan belum tahu juga pengetahuan tentang diabetes itu, saya akhirnya kena satu kali, yaitu yang disebut dengan kena pingsan begitu, pingsan dari rumah
diantar ke rumah sakit. Pada waktu itu rumah sakit Sanglah Denpasar. Di sana saya itu dilakukan CT scan. Tetapi hasilnya ternyata di otak saya tidak terdapat kelainan apa-apa. Nah, setelah saya dilakukan CT scan itu, kemudian saya dirawat inap di rumah sakit Sanglah itu beberapa hari. Nah, pada waktu itulah nanti saya disarankan oleh seorang dokter, ya dokter internis, yaitu Dr. Budiarto di rumah sakit Sanglah, yang menyarankan saya karena gulanya sudah terlalu tinggi, cukup tinggi, maka disarankan untuk dilakukan atau pengobatan dengan suntikan. Nah, setelah itulah saya diberikan yang pertama suntikan itu adalah suntikan Penstrep. Setelah terus berjalan, saleh berganti, kadang-kadang humulin, kadang-kadang yang pakai pakai ganti-ganti isinya. Kemudian terakhir sampai sekarang saya menggunakan yang disebut dengan suntikan Novomix. Nah, inilah yang betul-betul bisa saya sadarkan seperti itu. Dalam pemeriksaan juga banyak kelainan pada diri saya, sehingga saya betul-betul tidak paham sekali karena tidak mempunyai pemahaman tentang diabetes itu, makanya sampai saya itu menjadi tidak pernah kembali normal seperti biasa. Nah, terakhir supaya jangan terlalu singkat saya berbicara di sini, bahwa saya terakhir waktu masih di Bali itu dirujuk oleh dokter di klinik Telkom itu untuk memeriksakan pada internis di Bali Royal atau di Rumah Sakit Bros. Nah, disitulah saya bertemu dengan Dr. Ratna, internis yang ada di praktek di RS Bros itu. Nah, di sana saya dianjurkan untuk ikut paguyuban, yang pada waktu itu Dr. Ratna mengarahkan saya kepada Dr. Dodi Setiawan, yaitu dokter yang selalu memberikan ceramah-ceramah tentang bagaimana, apa yang dimaksud dengan diabetes, bagaimana tanda-tanda diabetes, apa yang dilakukan seseorang kalau sudah terkena diabetes, dan diketahui bahwa diabetes itu memang tidak bisa disembuhkan, tetapi dengan upaya kita supaya kita bisa melakukan penjagaan diri, artinya bisa mengendalikan diri kita. Nah, dari pengetahuan itulah saya dapat mengetahui bagaimana harusnya menangani diabetes itu. Nah, saat itulah saya ikut dengan Ibu Dr. Ratna untuk mengikuti yang paguyuban RDC itu, Royal Diabetes Clinic. Nah, di situ saya dapat pengetahuan tentang bagaimana apa itu diabetes, kemudian bagaimana menangani dan bagaimana menjaga diabetes supaya jangan kita itu. Nah, sampai sekarang sudah sekian lebih dari 30 tahun saya mengalami diabetes, tapi saya rasa kok sepertinya orang biasa-biasa saja. Tidak ada kelainan-kelainan lagi dari arahan yang dilakukan dengan melakukan setiap hari Sabtu saya ikut di paguyuban RDC di Rumah Sakit Bros. Di sana diberikan pengetahuan. Yang pertama kita dilakukan dengan cek tekanan darah, kemudian berat badan, kemudian lingkaran perut, kemudian diajak senam, terakhirnya diberikanlah ceramah-ceramah tentang diabetes. Di mana tiap minggu itu, tiap Sabtu itu berubah-berubah tema yang diberikan, yaitu mulai dari bagaimana edukasi tentang diabetes, kemudian bagaimana kita melakukan gerakan atau olahraga, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita diberikan caranya kita atau menangani apa yang perlu kita makan, yaitu dari sisi gizi dan nutrisinya. Baru yang terakhirlah baru obat-obatan. Nah, kalau kita sudah paham di situ, barulah kita bisa melanjutkan kegiatan kita supaya kita hidup seperti orang normal. Orang normal meskipun kita menyandang diabetes, tetapi kalau kita paham tentang pengetahuan diabetes itu,
saya rasa kita mampu untuk mengendalikan diri di dalam pelaksanaannya itu. Memang sehari-hari kegiatan saya itu sebelum terjadinya COVID-19 memang saya rajin sekali melakukan olahraga. Sampai sekarang pun meskipun saya itu umur sudah lanjut tetapi masih mampu melakukan kegiatan-kegiatan seperti olahraga dan sebagainya. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih kepada RDC Rumah Sakit Bros yang bisa memberikan perlakuan seperti ini sehingga bisa mengarahkan orang, dan manfaat yang dapat saya terima adalah bahwa dengan pengetahuan yang diberikan saya seperti ini, maka mungkin saya bisa memberikan kepada orang lain yang belum pernah terjamah oleh pengetahuan tentang diabetes itu. Karena di dalam slogan saya perlu tahu, half of people with diabetes are not diagnosed. Nah, disinilah yang saya tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang belum paham dan tidak mengetahui atau barangkali tidak mau tahu apa yang akan terjadi kalau kita sudah terkena diabetes itu sendiri. Karena seperti diketahui bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan, tetapi kita bisa mengendalikannya sehingga bisa hidup normal seperti biasa sendiri. Nah, sampai sekarang pun saya masih tetap menjaga pola yang saya sebut dengan pertama adalah pola pikir. Bagaimana jangan terlalu banyak memikirkan yang lain-lain selain daripada diri sendiri. Kemudian pola olahraga, jadi saya selalu standby untuk melakukan olahraga. Dan yang ketiga adalah pola bagaimana kita mengikuti instruksi atau saran daripada dokter untuk jangan sampai lengah kita meminum obat yang telah diberikan atau yang telah disajikan. Sehingga dengan demikianlah kita bisa mampu untuk bertahan seperti layaknya orang normal seperti saya sekarang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat berguna sekali untuk dipakai selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ya. Bapak siapa namanya, Pak? Chandra Winata. Iya, sejak kapan terkena diabetesnya? Sejak umur 44 tahun, 21 tahun yang lalu. Bagaimana kondisi Bapak sekarang? Bagus, tidak ada problem. Bisa cerita apa obatnya, Pak? Obatnya Fosia 10, Piomidason 1,5 dari Sartikan, Alisatil versi 15 Sartikan, terus itu apa? Janumet XR 100/1000. Gimana kiat-kiatnya Bapak? Diabetes kan udah lama ini, Pak. Yang saya tahu, kondisi baik. terakhir kurangi makan nasi. Mantap. Mantap, itu kurangi makan Nggak nasi. lapar, Pak, mengurangi makan nasi. Makan kentang. Oh. Olahraganya gimana, Pak? Nggak pernah olahraga. Loh, kok Nggak pernah olahraga. aktivitasnya apa? Ya, ngabisin waktu aja. Ya ngapain itu? Apa yang dikerjakan yang semua itu? Ya, Aktivitas fisiknya ada jalan-jalannya, nggak ada. jalan kaki. Nggak terlalu jalan-jalan. Oh, itu yang kurangnya. Kurang. Ya. Dietnya misalnya sudah, olahraganya harus bagus. Oh iya. Oke Pak, semangat Pak. Semangat. Perkenalkan, saya Dewi dari bagian gizi. Saya seorang ahli gizi. Di sini saya akan menangani pasien dengan diabetes mellitus. Nah, pertama-tama yang dilakukan yaitu menghitung kebutuhan pasien sesuai dengan kebutuhan yang akan diterima oleh pasien. Kemudian makanan yang diberikan atau diet yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Untuk nanti setelah selesai menghitung kebutuhan pasien akan diamprah ke dapur, akan diberikan dalam bentuk lengkap yaitu nasi atau sumber karbohidrat, lauk pauk, sayur dan juga buah-buahan. Untuk pasien yang dirawat inap akan kami berikan edukasi serta nanti ketika pasien pulang akan kami bekali juga yaitu leaflet atau sebuah rangkuman yang berisi ilmu
yang bisa diterapkan di rumah mengenai diet diabetes mellitus. Permisi. Selamat pagi Ibu. Pagi. Saya dengan Dwi, tugas ahli gizi. Ya, di sini saya akan menjelaskan diet yang diberikan di rumah sakit selama rawat inap. Ya, untuk diet sesuai dengan perhitungan kebutuhan, untuk diet Ibu yaitu diet diabetes mellitus 1900 kilokalori. Ya, untuk tujuan dari diet yang diberikan yaitu selain untuk mempertahankan status gizi, kita juga mempertahankan kadar glukosa darah mendekati atau sesuai dengan nilai normal. Untuk prinsip diet ini yang penting untuk dijalani yaitu dengan istilah 3J, yaitu memperhatikan jenis, jumlah, dan jadwal makanan. Untuk bahan makanan yang dibatasi, bahan makanan yang dihindari, serta bahan makanan yang dianjurkan nanti sudah tertuang di dalam leaflet yang nanti bisa dibekali untuk dibawa pulang di rumah Ibu ya. Untuk makanan setelah kita menghitung kebutuhan Ibu, yaitu ini dia makanannya. Kita lengkap yaitu sumber karbohidrat, sumber karbohidrat, kemudian sumber lauk hewani dan lauk nabati, kemudian ada sayur-sayuran dan juga buah. Untuk jadwal makan di rumah sakit dapat 3 kali makan serta 2 kali snack, itu sudah sesuai dengan perhitungan gizi. Dan untuk makanan di luar rumah sakit untuk sementara jangan dulu dikonsumsi agar tidak mempengaruhi perhitungan diet yang telah kita terapkan di rumah sakit. Berarti kalau ada yang bawa makanan, saya Pak yang ini dulu berarti ya? Iya betul. Yang dari rumah sakit, iya betul. Nanti yang dikonsumsi yang makanan diberikan dari rumah sakit dulu sementara Ibu ya. Ini untuk nanti bisa diminta biar saya bisa baca-baca. Bisa ya Ibu. Iya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Ya, nanti kalau misalnya gimana-gimana saya tanya-tanya lagi ya. Iya, baik. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Mari. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuningsi. Saya perawat inap lantai 2 Tim AB Rumah Sakit Deli Raya. Saya cukup sering untuk merawat pasien dengan diabetes. Kebiasaan yang saya lakukan adalah yang pertama kita berkolaborasi dengan dokter penanggung jawab, seperti kita melakukan pengecekan gula darah, melaporkan keluhan pasien, mengajarkan kepada pasien bagaimana cara menyuntikkan insulin, memberikan informasi kepada pasien mengenai diet, makan makanan yang bisa dikonsumsi dan mengajarkan bagaimana cara melakukan senam waktu diabetes. Kan saya itu ada Enggak sih, dan lain. nggak ada pusing, dan yang kayak gitu nggak ada. Tadi kan sudah disuntik insulin ya, yang jam makan siang tadi ya. Iya, ini baru habis makan. Baru habis makan. Banyak makannya Bu? Lumayan sih. Setelah makan sudah berpuasa lagi ya? Iya. Dan saya mau cek gula darah 2 jam PT ya, 2 jam setelah makannya ya. Sudah bisa Bu cara untuk ngecek gula darahnya? Pernah cek di rumah? Pernah sih kemarin diajarin ya dikit-dikit. Tapi takut sih masih pas ditusuk. Mudah-mudahan dia mau ini ya. Udah mau turunnya Bu ya. Alatnya sama Bu yang di rumah Bu? Itu sih ini sih ya suami saya. Suaminya kayaknya sama deh. Tapi Ibu nggak pernah ya ngelakuin di rumah? Mau dilakukan yang di sini. Kemudian usaha. Tarik nafas ya Bu ya, bisa ya Bu. Masukin darahnya ke situ Bu, kemudian kita tunggu. Oke, gula darahnya 105 Bu. Mungkin karena sudah teratur minum obatnya ya, sama insulinnya kan juga sudah masuk.
kok tadi, jadi udah bagus sih. Iya, Iya, ini juga udah dapat buat dietnya. buat dietnya. Iya. Ya, jadi tetap sih Bu dilakukan semuanya sebelum dietnya. Iya deh. Emang keluar lagi Bu? Nggak ada. Kasih ya suster. Ya, permisi ya Bu. Halo Bapak Ibu, sahabat para diabetisi dimanapun Anda berada. Selamat Hari Diabetes Sedunia. Hari Diabetes Sedunia atau World Diabetes Day adalah hari yang dirayakan oleh seluruh masyarakat dunia untuk mengingatkan kita hidup lebih sehat dalam rangka untuk mencegah diabetes dan komplikasinya. Pada tahun 2020 ini, tema Hari Diabetes Sedunia adalah Diabetes and the Nurse. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita semua betapa besar peranan nurse dalam rangka melayani para sahabat diabetisi dalam menghadapi dan mengatasi diabetes dalam upaya untuk menuju hidup sehat. Bapak Ibu sahabat diabetisi sekalian, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik yang ditandai oleh hiperglisemia atau kadar gula darah yang tinggi yang bisa disebabkan oleh satu, kekurangan insulin, yang kedua adalah resistensi insulin atau oleh keduanya, yaitu kekurangan insulin relatif yang disebabkan oleh resistensi insulin. Nah, pasien dengan diabetes mellitus akan mengalami hiperglisemia atau kadar gula darah yang tinggi. Kadar gula darah yang tinggi inilah yang dapat menyebabkan masalah. Mungkin di awal tidak ada gejala yang begitu jelas, tetapi kadar gula darah yang tinggi ini akan memberikan dampak pada pembuluh darah, baik itu pembuluh darah yang kecil maupun pembuluh darah yang besar. Dan akibatnya adalah komplikasi mikro dan makrovaskular. Dan komplikasi ini mulai dari kepala, pembuluh darah yang besar, di mana orang akan berisiko untuk mengalami cerebrovascular disease, turun ke mata, mengalami retinopati diabetes, kemudian di jantung dapat mengalami penyakit jantung koroner, di ginjal dapat mengalami nefropati diabetes, dan di kaki dapat mengalami penyakit arteri perifer serta neuropati diabetes. Bapak Ibu sahabat sekalian, diabetes adalah penyakit yang progresif. Apa yang dimaksudkan? Seseorang yang tadinya normal mungkin akan mengalami pre-diabetes tapi tanpa disadari, lalu kemudian pre-diabetes menjadi diabetes. Beberapa juga mungkin tidak menyadari mereka mengalami diabetes, namun perjalanan berlanjut terus menuju kepada diabetes dan komplikasinya. Apa yang bisa kita lakukan? Orang yang normal dan belum mengalami diabetes harus tahu bagaimana mendeteksi faktor risiko untuk terjadinya diabetes, sehingga ketika pada saat pre-diabetes sudah dapat diketahui. Bagi teman yang ternyata mengalami diabetes, maka yang penting adalah bagaimana mengendalikan glukosa darah. Dan bagi para teman, sahabat yang mengalami diabetes, penting untuk melakukan pengendalian gula darah dalam rangka mencegah komplikasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat Hari Diabetes Sedunia. Sampai jumpa.